Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maridza Rafa Fadila dari kelas Geomorfologi A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentang alam pesisir dan pantai. Oke, di sini ada istilah shore dan coast. Istilah yang pertama akan saya bahas adalah shore atau pesisir, yaitu wilayah di antara batas air pasang, surut rendah, dan elevasi tertinggi di daratan yang terkena dampak gelombang badai. Di sini ada tiga istilah lagi, ada shoreline, ada foreshore, sama ada backshore. Nah, kalau shoreline itu adalah garisnya yang menandai pertemuan atau yang mengalami kontak antara darat dan laut. Kalau dilihat pada gambar, shoreline itu ada di bagian sini, di bagian sininya. Nah, posisi shoreline ini bisa berpindah-pindah mengikuti pasang surut air harian. Pada skala waktu yang lebih panjang, posisi rata-rata shoreline ini bisa bergeser seiring dengan naik atau turunnya permukaan laut karena fenomena global, atau bisa juga secara lokal karena migrasi garis pantai. Yang kedua ada istilah foreshore, yaitu wilayah yang tersingkap pada saat air sedang surut dan terendam pada saat air sedang pasang. Nah, lokasinya itu ada di bagian sebelah sini. Atau kalau misalnya di bagian gambar atas ini ada di bagian pasir-pasir yang agak kecoklatan karena dia kan basah terkena air laut ketika dia pasang. Nah, selanjutnya ada backshore, yaitu bagian garis pantai yang mengarah ke darat pada saat air pasang. Nah, backshore ini letaknya ada di belakang si foreshore, dia lebih ke daratannya lagi. Jadi kalau untuk backshore dan foreshore, yang lebih kering adalah bagian backshore. Karena kalau backshore itu basah atau terkena air laut, hanya jika air laut mengalami pasang yang sangat ekstrim atau pasang yang sangat besar, maka bisa mencapai backshore. Kalau pasangnya masih normal, biasanya hanya sampai si foreshore aja pasang surutnya. Kemudian ada coast atau pantai, yaitu wilayah yang terbentang di daratan sejauh di mana fitur-fitur yang berhubungan dengan laut dan masih dipengaruhi oleh proses yang disebabkan oleh laut. Ini ada dua istilah, ada coastline sama ada beach. Coastline ini yaitu garis yang menandai tepi pantai yang mengarah ke laut, sedangkan batas daratan tidak terlalu terlihat jelas. Nah, coastline itu ada di bagian sini. Di bagian sini yang menandai tepi pantai. Dia di bagian depan pantai. Kemudian ada pantai, yaitu akumulasi sedimen di bagian darat tepi lautan atau danau, yang juga merupakan material yang ditransportasikan di sepanjang pesisir. Jadi pantai ini merupakan hasil dari deposisi-deposisi material yang ditransportasikan di sepanjang pesisir lautan. Ini ada di bagian sini berarti pantainya ya. Oke, lanjut. Ada perbedaan shore sama coast. Kalau shore itu merupakan bagian yang berbatasan langsung antara daratan dan juga perairan, kayak danau atau lautan. Nah, biasanya tuh dia memiliki tekstur yang berbatu atau berpasir dan dipengaruhi oleh pasang surut air. Dia dipengaruhi oleh pasang surut air karena kan dia mengalami kontak langsung dengan si lautannya ini kan. Dan dia tuh cenderung bersifat atau meliputi proses erosi dan sedimentasi karena dia masih dipengaruhi oleh si air lautnya itu. Kemudian yang coast itu lebih pada daratan di sepanjang tepi benua atau pulau yang berbatasan dengan laut atau samudra yang terdapat di daerah lingkungan pantai. Nah, jadi untuk coast itu ada di bagian sini, dan untuk shore-nya itu ada di bagian pesisir bagian sini gitu. Terus kemudian ada shoreline. Shoreline itu garis pertemuan antara lautan dan daratan yang terus berubah mengikuti pasang surut dan dapat bergeser secara musiman karena dia kan memiliki dampak dari si kontakan lautan itu kan. Karena dia ada di bagian sini, maka dia bisa juga bergeser secara musiman tergantung pasang surut air. Sedangkan untuk coastline, itu garis yang menandai batas laut di sisi pantai. Garis ini lebih permanen dan tidak selalu mudah ditentukan. Jadi bagian sini, dia lebih permanen karena dia kan nggak terkena dampak dari pasang surut air. Terus dia lebih sulit ditentukan karena emang dia nggak kelihatan batasnya karena kan nggak kelihatan. Kalau misalnya shoreline ini kan dia lebih kelihatan karena ada air. Kalau misalnya pasang ada surut itu kan berarti ada dua elemen yang berbeda antara lautan dan daratan. Sedangkan kalau coastline ini kan letaknya di daratan jadi kurang bisa dibedakan.
Oke, kemudian ada faktor pengontrolnya. Yang pertama ada tectonic setting, ada perubahan muka air laut, ada salinitas dan densitas, ada suplai sedimen, ada pasang surut air laut, terus yang terakhir ada pergerakan gelombang. Oke, yang pertama itu ada tectonic setting atau pengaturan tektonik ya. Nah, pesisir atau pantai ini dapat terletak di tengah-tengah lempeng tektonik, berarti dia pasif margin, atau dia ada di tepi lempeng tektonik, atau dia aktif margin berarti. Nah, yang akan dibahas di sini yang pertama adalah aktif margin dulu. Kalau aktif margin itu berarti melibatkan subduksi, berarti hasil dari convergen, dan juga transform. Nah, pada batas subduksi ini cenderung memiliki coastline yang berbatu dan didominasi oleh bentang alam erosi. Nah, aktif margin ini lebih memiliki landform yang dekat dengan adanya pegunungan ini karena kan dia juga tadi melibatkan subduksi kan. Terus dia juga memiliki trends atau palung tuh yang lebih terjal. Kemudian untuk pasif margin, yaitu margin benua yang tidak berhimpitan dengan margin lempeng. Coastline-nya ini menghasilkan bentang alam pengendapan aktif, jadi dia deposisi, yang dibangun oleh transportasi sedimen dan pengendapan di sepanjang pantai. Karena dia tidak mengalami eh, aktivitas tektonik yang bisa menyebabkan kerusakan, jadi untuk pasif margin dia lebih ke konstruktif. Oke, selanjutnya ada perubahan muka air laut. Nah, ketika permukaan air laut ini naik, misalnya pada periode interglasial gitu ya, shoreline ini akan semakin mengarah ke daratan dan kalau misalnya periode glasial, dia tuh kebalikannya periode interglasial. Kalau untuk periode glasial berarti shoreline-nya itu akan mengarah ke lautan karena air lautnya semakin surut. Kalau misalnya ditemukan lagi coastline itu eh, coastline itu ditemukan baru gitu, baru muncul, berarti bentang alam pantainya itu kan baru terekspos. Itu akibat adanya penurunan permukaan air laut yang secara relatif. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya coastline-nya awalnya ada, kemudian tiba-tiba hilang, itu berarti adanya penaikan permukaan air laut yang membuat si coastline-nya ini tertimpa oleh si air lautnya. Kemudian pengontrol perubahan muka air laut ini ada dua, ada secara lokal ataupun ada secara global. Nah, untuk secara lokal itu ditentukan oleh aktivitas tektonik kayak uplift atau subduksi, kemudian juga adanya laju cekungan sedimentasi dari erosi benua yang menggeser keseimbangan daratan. Kalau dari segi globalnya, itu dari perubahan volume lautan atau eustatik dan fluktuasi volume es global atau fluktuasi lautan suhu dan salinitas. Di sini ada ada dua bentuk migrasi shoreline gitu ya. Ada marine regression sama ada marine transgression. Kalau yang regression itu shoreline-nya bermigrasi ke arah lautan dan sistem fluvialnya tuh meluas hingga mencapai laut sambil memotong dataran coastal hingga dasar. Sedangkan marine transgression itu adalah ketika shoreline-nya itu berpindah ke daratan dan air lautnya itu mengenangi wilayah yang dulunya adalah pantai gitu. Ini untuk gambar yang regression, sedangkan ini untuk gambar yang uh, transgression. Oke, selanjutnya ada salinitas dan densitas. Nah, salinitas sendiri itu adalah merupakan jumlah partikel garam pada setiap volume air tertentu gitu ya. Dan jenis air itu kan ada air laut, air payo, air tawar, itu masing-masing salinitasnya berbeda. Dan semakin banyak garam, salinitasnya itu akan semakin tinggi atau semakin naik. Dan ternyata si salinitas ini mengontrol si densitas. Kalau misalnya salinitasnya tinggi, densitasnya juga ikut tinggi. Maka ketika ini erosi di darat intensif gitu ya, membawa partikel yang akan terbawa ke laut semakin banyak, kemudian mengakibatkan naiknya salinitas lautan, maka akan membuat si densitasnya juga ikutan naik, ikutan tinggi kan, sehingga membuat aliran densitas yang dapat menyeret, mengerosi, dan mendepositkan sedimen pada lingkungan laut dalam. Kemudian
salinitas dan densitas ini mengontrol lautan dalam bentuk global ocean circulation sama ocean bottom sediment transport. Kemudian ada supply sedimen. Nah, di landscape pesisir dan pantai ini tersusun atas consolidated bedrock sama unconsolidated sediment. Nah, bentuk si coastline ini dapat berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan substrat gitu. Kalau yang di emergent atau dia yang di tersingkap gitu ya, mungkin itu dia memiliki sedimen yang lebih resisten daripada yang di submergent atau di bagian yang tenggelam yang merupakan sedimen yang gampang tererosi atau tidak resisten. Oke, selanjutnya adalah pasang surut air laut. Nah, sebelumnya kan yang di awal tadi udah pernah dibahas kalau misalnya shoreline ini bisa bermigrasi tergantung dengan kenaikan muka air laut. Nah, ini juga bisa difaktorkan oleh pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut ini merupakan pergerakan badan air yang didorong oleh interaksi gravitasi antara bumi, bulan, sampai matahari yang mengontrol lokasi di mana energi itu akan hilang sehingga sedimen dapat diindahkan. Geometri kontinen, batimeri, cekungan samudra, kontinen margin, garis lintang coastline, arus laut, dan sistem cuaca itu semuanya punya faktor astronomi untuk menentukan ketinggian air dari waktu ke waktu pada coastline tertentu. Nah, si range pasang surut ini ditentukan oleh geometri cekungan laut, kayak landai atau curamnya itu juga berpengaruh. Kalau misalnya dilihat di gambar, ini tuh ada sirkulasi dari jadwal pasang surut air laut. Ada yang neap tide, spring tide, dia bakal muter terus sesuai dengan rotasi si bumi, bulan, sama mataharinya. Oke, selanjutnya ada pergerakan gelombang. Nah, gelombang itu merupakan mekanisme utama atau dominan, penggerak dominan dari pembentukan pesisir dan pantai yang mengatur erosi dan transportasi sedimen di lingkungan pesisir dan pantai. Nah, faktor yang mempengaruhi terbentuknya gelombang ini ada tiga. Yang pertama ada kecepatan anginnya, terus ada durasi anginnya, dan seberapa luas air yang akan ditiup oleh angin. Kemudian ini ada perbedaan kecepatan air dan kecuraman pantai dapat menimbulkan perbedaan jenis gelombang pecah atau breaker wave. Di sini ada tiga jenisnya, ada spilling breakers, yaitu yang terdapat pada pantai yang landai, dia akan menghasilkan gelombang dengan kemiringan yang kecil. Kemudian ada plunging breakers, itu dia akan menghasilkan puncak gelombang yang akan memutar dengan massa air pada puncak gelombang yang terjun ke depan. Nah, yang terakhir itu ada surging breakers nih. Terdapat pada pantai yang sangat curam. Jadi dia akan menghasilkan gelombang dengan kemiringan yang besar dan membuat daerah gelombang pecah tuh sangat sempit dan juga sebagian besar energinya dipantulkan kembali ke laut. Ini ada gambarnya, ada dari spilling breakers, ada plunging breakers, sama surging breakers. Oke, selanjutnya ada tipe gelombang. Kalau menurut e-book Fundamental of Geomorphology, gelombang itu ada dua tipenya, ada gelombang osilasi sama gelombang translasi. Nah, kalau gelombang osilasi itu merupakan gelombang yang memiliki gerakan orbital bebas, di mana air itu akan bergerak lebih cepat di puncak daripada di palungnya. Kemudian gelombang osilasi ini akan membentuk rangkaian gelombang, jadi dia punya puncak, tapi dia juga punya lembah gelombang. Nah, pada saat gelombang mendekati garis pantai, gelombang osilasi itu mengalami penurunan kecepatan karena kedalaman airnya itu dangkal. Jadi panjang gelombangnya lebih kecil, sedangkan tinggi gelombangnya bakal lebih bertambah gitu. Sehingga gelombang osilasinya pecah dan membentuk pecahan gelombang. Nah, pecahan gelombang atau breaker wave tadi udah dijelasin yang ada tiga. Ini bisa sifatnya konstruktif ataupun destruktif. Nah, kalau konstruktif destruktifnya itu juga ditentuin oleh source sama back source-nya. Kemudian yang kedua adalah gelombang translasi. Nah, gelombang translasi ini melibatkan air yang bergerak ke arah rambat tanpa adanya gerakan mundur yang mengimbangi. Sedangkan kalau tadi gelombang osilasi itu bergerakannya tuh maju mundur. Nah, gelombang translasi ini nggak punya puncak dan juga nggak punya lembah gelombang, berarti dia juga nggak punya rangkaian gelombang. Dia sering dihasilkan oleh pecahnya gelombang osilasi dan bergeraknya tuh ke arah pantai dan efektif untuk mentransportasikan dan mengerosi sedimen atau batuan. Jadi contoh dari gelombang translasi ini adalah gelombang tsunami.
Oke, selanjutnya ada aktivitas gelombang. Nah, aktivitas gelombang itu ada 5, ada erosi, ada sand movement, ada wave refraction, ada longsor current, sama rip current. Yang pertama itu ada erosi. Nah, agen erosi itu ada 2, yaitu ada dari kekuatan ombaknya, dan yang kedua itu adalah abrasi. Nah, abrasi ini lebih instan terjadi di zona selancar, eh, dapat ditentuin dari bentuknya, bentuk permukaannya itu yang lebih membulat, bebatuan halus di sepanjang pantai. Jadi dia terabrasi gitu. Oke, selanjutnya ada sand movement. Di sini ada dua pergerakannya, ada swash sama back swash. Nah, kalau swash itu ada desakan massa air laut ke daratan pada saat memasuki wilayah pantai. Jadi kalau swash itu dia arahnya memasuki pantai, sedangkan nanti dibalikin lagi sama si back swash, yaitu proses kembalinya massa swash dari pantai ke wilayah laut. Nah, bisa dilihat di gambar ini, yang bagian kuning itu adalah pantainya, sedangkan bagian biru itu adalah lautnya. Di sini anginnya ketiup dari si laut ke daratnya, ke pantainya, dia akan menciptakan pergerakan swash yang ke arah pantai. Terus nanti dia balik lagi menciptakan pergerakan back swash. Nah, keduanya ini terus-menerus mengangkut sedimen menuju dan menjauhi garis pantai yang menyebabkan net loss, itu sifatnya destruktif, atau addition, sifatnya konstruktif, yang tergantung dengan intensitas gelombangnya. Oke, selanjutnya ada wave refraction, yaitu terjadi karena bagian puncak gelombang yang berada di dekat pantai bergerak lebih lambat dibandingkan bagian puncak gelombang bagian lepas pantai. Nah, akibatnya akan menghasilkan ombak yang bentuknya tuh membengkok menuju ke arah pantai, sehingga bagian tanjung yang ini lebih rentan terhadap erosi dibandingkan pengendapan. Jadi banyak kegiatan pengerosian di sini daripada pengendapan sedimen. Oke, kemudian ada longshore current, yaitu arus sejajar pantai atau arus pesisir. Jadi longshore current sama rip current itu termasuk arus dua-duanya. Nah, kalau yang longshore itu arus sejajar, yang merupakan arus turbulen pada zona selancar yang dihasilkan oleh gelombang datang mendekati garis pantai secara miring dengan arah yang sejajar dengan pantai. Backsource itu selalu lurus, tegak lurus dengan garis pantai, dan arus sejajar ini akan menyebabkan pergerakan pola zigzag yang mentransportasikan material di sepanjang pantai yang disebut beach drift, dan terjadi karena perubahan tekanan air dasar laut. Sedangkan kemudian arus sejajar pantai dapat berubah arah tergantung pada arah gelombang yang dikendalikan juga oleh angin yang mendekati pantai secara musiman. Selanjutnya ada rip current. Ini adalah arus air yang kuat, sempit, terus juga ngarahnya ke laut yang membentang dari dekat pantai hingga ke luar zona selancar. Nah, arus sobek ini awalnya itu arus sejajar pantai. Awalnya tuh dia berarti si longshore current tadi yang berkembang dengan kecepatan teratur dengan interval tegak lurus pantai dan mengalir melalui breakthrough zone atau zona pecahan. Arus rip current ini memiliki arus yang deras dan dapat bergerak lebih cepat daripada kemampuan berenang seorang perenang olimpiade. Makanya untuk rip current ini dia nggak disarankan untuk dilakukan aktivitas berenang karena sangat berbahaya. Terus arus air sobekan ini terkonsentrasi mengalir berlawanan arah dengan breaking wave atau pecahan gelombang. Oke, selanjutnya ada landform dari bentang alam, pesisir, dan pantai. Landformnya itu terdiri dari erosional sama depositional landform yang mencerminkan interaksi antara kondisi geologi dan tindakan kelautan melalui bentuk pantai, ukuran sedimennya, volume sedimennya yang tertransportasi, dan resistensi terhadap erosi. Yang pertama ada erosional landform. Nah, erosional landform ini biasanya ada di high relief. Kalau depositional landform itu ada di low relief. Kalau erosional landform, dia mempunyai ciri kenampakannya itu biasanya berbatu, terus dia tuh berada di batas tektonik aktif. Kemudian yang mendominasi itu adalah erosi, dan sebagian besar sedimennya itu berasal dari erosi bedrock pantai
dengan pantainya tuh yang kecil dan juga terisolasi. Sedangkan untuk depositional landform ini dia tuh ciri khasnya tuh berpasir, terus dia tenggelam dan berada di batas tektonik pasif dengan sedimennya itu merupakan unconsolidated dan dari interior benua. Oke, yang pertama dibahas di sini adalah erosional landform yang biasanya dia tuh pesisir atau pantainya tuh dia berbatu gitu. Batuan pantai itu bisa atau rocky coast itu dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk platformnya. Yang pertama adalah sloping platform, yaitu kemiringan antara 1 sampai 5 derajat dengan platform abrasional dan pantainya berkembang. Kemudian yang kedua adalah horizontal platform, dia bentuknya datar dengan yang bertingkat, terus dia juga abrasional, memiliki potongan gelombang dan pantai itu juga berkembang. Kemudian yang ketiga ada plunging cliff, yaitu kurangnya pengembangan platform pantai, terus terbentuk karena tenggelamnya tebing-tebing yang sudah ada dan berbentuk gelombang akibat turunnya permukaan tanah atau kenaikan permukaan laut. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya, ada sea cliff, wave cut notch, wave cut platform, sama gorge. Yang pertama yang sea cliff dulu, atau tebing. Ini merupakan lereng curam atau vertikal yang menjulang curam dari laut atau dari dasar platform atau dari kemunduran lereng batuan dasar ke arah darat. Jadi bedrocknya mundur ke arah darat yang dilemahkan oleh gelombang, tererosi oleh gelombang. Nah, kemudian untuk yang wave cut notch itu berkembang pada bagian tebing laut yang resisten. Biasanya itu yang resisten itu ada di bagian dasar tebing dan wilayah wave cut notch yang di dasar tebing laut yang tidak aktif itu menandakan bahwa sebelumnya itu merupakan posisi shoreline di tektonik aktif yang teruplift. Kemudian untuk wave cut platform merupakan wilayah yang relatif miring atau datar yang disebabkan oleh erosi gelombang, efek abrasif sedimen pada batuan dasar, dan biasanya terlihat saat air surut dan tenggelam saat air pasang sehingga menimbulkan fluktuasi hingga erosi. Kemudian ada gorge itu yaitu celah yang sempit dan curam, biasanya itu disebabkan oleh erosi di sepanjang bidang patahan, vertikal atau sambungan pada batuan dengan kemiringan yang rendah, atau bisa juga terbentuk akibat erosi tanggul, runtuhnya lava tunnels pada batuan beku, dan runtuhnya terowongan pertambangan. Nah, selanjutnya ada sea cave, gua, yaitu sebuah lubang yang terbentuk oleh gelombang di zona lemah tebing. Kedalaman gua lebih besar dari lebar pintu masuknya, jadi dia lebih dalam daripada lebar, dan gua laut ini cenderung terbentuk di bidang lemah struktural seperti bedding plains, kekar, patahan, terus misalnya tuh akan berbentuk kolumnar basalt. Kemudian ada blowhole, yaitu sebuah lubang di atap gua laut yang diciptakan oleh hidrolik dan aksi pneumatik gelombang. Nah, kalau blowhole-nya ini terus berkembang dan membesar, bisa jadi lubang tersebut tuh bisa roboh gitu. Kemudian ada sea arc, yaitu fitur berongga dan berbentuk lengkungan berbentuk terowongan di tebing yang menonjol yang berkembang ketika bidang lemah struktural terkikis. Jadi nanti kalau misalnya diibaratkan si arc ini tuh akan membentuk jembatan gitu yang bentuknya tuh melengkung. Nah, kalau misalnya si arc ini roboh terus jembatannya hilang akan menghasilkan sistak. Nah, sistak ini memiliki ciri batuan yang berdiri vertikal terbentuk ketika si arc gagal mempertahankan fitur jembatannya dan membuat kolom batuan terpisah dari tebing utama. Kemudian yang terakhir ada sea tunnel, yaitu ketika sebuah lengkungan jauh lebih panjang dari lebar pintu masuknya. Nah, ini ada gambar-gambar dari fitur-fitur yang tadi, ada sea stacks, ada sea cliff, ada arch, sama ada wave cut platform. Jadi di sini tuh artnya tuh kayak gini maksud jembatannya. Nah, nanti kalau misalnya jembatan itu roboh, dia bakal menghasilkan sea stack. Oke, selanjutnya ada landform depositional. Ini dari pantai ya. Ya, pantai itu merupakan endapan pasir, kerikil, atau batu bulat yang terbentuk langsung di sepanjang garis pantai yang dipengaruhi oleh aksi gelombang. Nah, fungsi pantai ini ada 3. Yang pertama adalah transportasi sedimen, terus dia punya grand size sedimen, terus supply sedimen yang dipengaruhi oleh aksi gelombang.
Nah, ini fitur-fiturnya juga ada offshore zone, inshore zone, foreshore, backshore. Kalau offshore itu tempat gelombang terbentuk, area yang meluas karang laut dari pemecah gelombang. Terus ada inshore juga, yaitu terdiri dari zona breaker, yaitu tempat gelombang pecah yang memanjang dari dasar zona luas di muka pantai hingga palung pantai dan longsor bar. Terus ada foreshore, yaitu permukaan pantai yang landai ke arah laut terlihat pada saat air surut, di mana uh, aliran sosnya naik, terus back sosnya ngalir ke permukaan pantai, terus terjadi juga proses sedimentasi. Ini mirip-mirip sama penjelasan yang udah dijelasin di awal tadi. Terus ada backshore juga, ini sama aja kayak penjelasan yang ada di belakang, ada di awal tadi, yaitu area datar di belakang pantai sering dipisahkan dari permukaan pantai oleh punggungan bukit atau tanggul yang berbeda. Kemudian ada berm, yaitu punggungan bukit yang berbeda terdiri dari pasir yang berdekatan dengan coastal dunes atau cliff dan ditandai dengan adanya perubahan kemiringan pada tepi laut dengan ketinggian yang bergantung pada seberapa jauh gerakan sos ke atas dan jarak air yang pasang. Ini untuk gambar-gambar fiturnya, ada berm, ada backshore, ada dunes tadi di belakang ya, karena dia biasanya ada di tempat yang tidak terjangkau oleh si pasang surut air. Oke, selanjutnya ada fitur lagoon, merupakan perairan dangkal yang sebagian tertutup dari daratan oleh spit, yaitu endapan arus sepanjang pantai, terus ditutupi juga pulau penghalang yang berupa kepulauan biasanya, atau terumbu karang. Nah, kalau di gambar ini, lagoon itu yang ada di sebelah sini. Nah, ini kan udah kayak terisolasi gitu ya. Nah, perairan lagoon ini cenderung tenang dan mengakumulasi sedimen secara bertahap, mengisi cekungan dangkal di dekat pantai dan air laut, bisa merembes ke sela-sela gundukan pasir atau pulau penghalang, sehingga bisa terjadi lagoon. Nah, bisa terjadi anomali juga nih kalau misalnya ada perubahan secara tektonik, contohnya subduksi. Di sini ada sungai pesisir. Sungai-sungai di pesisir pantai itu punya dua aliran arah dan perubahan ketinggian air yang disebabkan oleh pasang surut yang mempengaruhi juga morfologi dan dinamika salurannya. Nah, deposisi khususnya untuk sedimen tersuspensi itu meningkat di zona pengaruh pasang surut di bagian hilir. Nah, efek pasang surut ini dapat meluas hingga beberapa kilometer ke arah hulu pada sistem sungai dengan kemiringan rendah yang merupakan ciri khas wilayah tepian pasif. Pengaruh air pasang surut dapat menyebabkan penurunan kecepatan dalam kapasitas transportasi mendekati batas atas pengaruh pasang surut. Jadinya sedimen yang tertransportasi itu bisa diendapkan. Selanjutnya ada sand dunes pesisir. Nah, sand dunes ini adalah sedimen yang tertiup angin, berarti dia ada hubungannya sama alien, yang diendapkan di tepian danau besar dan laut, terbuat dari sedimen yang tertiup angin dari pantai hingga terakumulasi di dalam daerah yang terlindungi dari aksi gelombang dan arus. Makanya tadi saya sempat bilang kalau dunes itu biasanya ada di bagian paling belakang daratan karena dia yang paling tidak terjangkau oleh gelombang dan arus. Oke, selanjutnya hazard dan mitigasi. Yang pertama, tsunami. Tsunami ini dihasilkan oleh deformasi cepat dasar laut dan perpindahan air secara vertikal yang menyebabkan deformasi sesaat permukaan air. Nah, energi yang dihasilkan itu energi potensial. Nah, dia bakal terubah menjadi energi kinetik oleh gaya gravitasi. Di sini ada 4 tahap bagaimana cara tsunami itu bisa terjadi. Langsung aja ke mitigasinya. Ini ada sebelum, saat, dan setelah terjadi tsunami. Sebelum terjadinya tsunami, itu ada mitigasi perencanaan dan praktik tanggap terhadap tsunami, terus memperingatkan masyarakat, menetapkan, menandai, dan mempublikasikan jalur evakuasi kalau misalnya udah dibuat, terus mendidik masyarakat tentang tsunami dan keselamatan kalau misalnya harus menghadapi bencana tsunami. Kemudian saat terjadi tsunami, kita harus cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal di sana sementara waktu. Jangan pernah balik ke pantai untuk melihat datangnya tsunami, maka dari itu kita harus jauhi pantai.
Terus kita juga harus waspada nih apabila terjadi air surut tiba-tiba. Karena kalau misalnya air surut tiba-tiba itu merupakan salah satu peringatan dari akan terjadinya tsunami. Kemudian kalau misalnya udah terjadi tsunami, yang harus kita lakukan adalah menjauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Karena kita nggak tahu di genangan air tersebut mungkin ada sesuatu yang bisa melukai diri kita sendiri, yang bisa sangat berbahaya. Kemudian juga jauhi reruntuhan di dalam air dan utamakan keselamatan daripada barang-barang. Oke, selanjutnya ada saltwater intrusion. Nah, ini merupakan intrusi air asin yang menyebabkan penurunan kualitas air tanah di sekitar wilayah pesisir. Dengan meningkatnya konsentrasi garam di air tanah hingga batas yang tidak bisa lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi groundwater-nya itu tercemar oleh air asin sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu penyebab yang paling umum ini adalah pemompaan berlebihan yang menyebabkan kontak besar antara air tawar dan air asin yang dipisahkan oleh perbedaan densitas. Jadi nanti pada akhirnya si air asin ini karena perubahan densitas bisa mencampuri si air ayo atau air tawarnya sehingga bisa menyebabkan tercemarnya si groundwater. Gimana cara ngatasin si saltwater intrusion ini? Maka dibuatlah mitigasi berupa membangun tanggul untuk mencegah air laut masuk ke daratan. Terus juga bisa dengan pengendalian aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi penurunan permukaan tanah, yaitu dengan cara memperhatikan tumpuan atau fondasi yang harus berada di atas tumpuan batuan yang keras. Kemudian bisa melakukan pengawasan dan memperketat perizinan jika ada pengajuan pengambilan air tanah. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan rehabilitas ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi dan mengurangi intrusi air laut. Oke, yang terakhir ada coastline erosion. Coastline erosion atau juga yang bisa menimbulkan sea level rises itu terjadi di banyak lokasi, tapi tergantung pada resistensi sedimen pantai dan energi gelombangnya. Kalau garis pantai ini akan terpengaruh bila laju erosinya tuh lebih besar daripada pengendapannya gitu. Hal ini akan menyebabkan garis pantainya mundur. Nah, gimana mitigasinya? Yaitu dengan pembuatan kebijakan mengenai eksplorasi dan kegiatan perekonomian masyarakat kawasan pesisir. Kemudian juga dengan penyadaran dan penyuluhan kepada masyarakat bahayanya coastline erosion dan sea level rise. Kemudian juga bisa dengan membangun struktur pengamanan pantai, kayak struktur pemecah ombak yang dibangun terpisah dari garis pantai, dan juga tanggul erosi dengan penyerapan energi gelombang menggunakan batu, beton, atau bahan geosinetik yang diletakkan pada lereng pantai. Dan yang terakhir, bisa juga lagi digunakan penanaman mangrove, karena kita juga balik lagi akan mencegah abrasi. Oke, di salah satu wilayah di Indonesia itu ada yang terbentuk akibat dari reklamasi pantai. Dan wilayahnya sampai saat ini tuh masih terkenal yaitu Pantai Indah Kapuk. Nah, kawasan Pulau Reklamasi Pantai Indah Kapuk atau biasa disingkat PIK itu merupakan kawasan yang terletak di antara dua provinsi atau Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Kawasan PIK 1 itu berada di Jakarta yang terbentang di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kalau untuk PIK 2 itu berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, sekitar awal tahun 1990-an, reklamasi yang merupakan aktivitas menguruk wilayah perairan menjadi daratan itu dilakukan di rawa mangrove tepi pantai di daerah Kapuk, Jawa Barat. Kemudian belasan tahun kemudian rawa mangrove itu udah bisa berubah, berganti rupa menjadi kawasan superblok yang namanya Pantai Indah Kapuk. Nah, dari reklamasi eh, yang sudah dilakukan di Pantai Indah Kapuk ini, pastinya punya dampak negatif dan dampak positif kan. Kalau misalnya ditinjau dari dampak positifnya, eh, akibat dari reklamasi ini akan mengakibatkan adanya lahan baru yang untuk dibangun pusat bisnis dan hiburan, seperti hotel berbintang 5, mall, pusat hiburan pantai, dan sebagainya.
yang bisa memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah, terus juga untuk masyarakat, baik dari APBD, terus dari lapangan kerjanya juga makin luas, dan bidang usaha lainnya. Kemudian juga bisa menunjang pariwisata. Terus reklamasi ini dikatakan bukanlah konstruksi yang sulit dikerjakan sehingga dapat dilaksanakan oleh tenaga lokal sekalipun. Dan ini balik lagi akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian juga dapat berfungsi sebagai peredam tsunami dengan adanya pemasangan front breakwater serta desain gedung yang berpola pengendali air. Tapi di samping dengan banyaknya dampak positif yang ditimbulkan dari reklamasi pantai, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu terjadinya perubahan garis pantai dan pola arus. Nah, yang kedua ada hilangnya terumbu karang atau napu karang. Kemudian yang ketiga ada gangguan kebisingan dan getaran pada lingkungan sekitar akibat konstruksi dari pemancangan tiang-tiang pancang. Terus ada akibat pengambilan material kayak batu atau tanah dari darat, maka itu bisa juga merusak lingkungan yang ada di daratan. Terus dapat menimbulkan bencana banjir juga kalau misalnya ada peninggian titik nol di garis-garis pantai, serta kurang baiknya sistem drainase untuk pengendalian air runoff dari darat. Nah, maka dari itu, ketika melihat adanya dampak positif serta dampak negatif, yang seharusnya kita lakukan adalah membentuk ekosistem pantai buatan yang sesuai dengan tipe ekosistem alaminya pada setiap pulau reklamasi yang dibangun. Jadi nggak asal. Terus yang kedua adalah melakukan zonasi kawasan sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga, memastikan bahwa reklamasi pantai itu dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan harus tanggung jawab. Kalau misalnya tanggung jawab, maka akan bisa meminimalisirkan dampak negatif dan bakal memaksimalkan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan dari reklamasi pantai tersebut. Oke, sekian dari saya. Untuk referensinya adalah berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.